Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya, Firanus Nanga, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas A reguler sore semester 7. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan dengan judul Konstruksi Masalah Sosial dan Dampaknya pada Tanggapan Program dan Kebijakan. Perspektif teoritis konstruksi masalah sosial. Klein membuat kegiatan dan penelitian empiris selama tahun 1970-an. Malcolm Spector dan Joe Aitken mengilhami sangat penting bagi pembabatan dan perubahan signifikan dalam berpikir tentang sosiologi masalah sosial. Mereka berpendapat bahwa para cendekiawan terkemuka pada hari itu suatu teoritikus mengenai kondisi sosial telah gagal mengenali proses-proses politik yang asosiatif dengan formulasi dan penerus klaim sosial. Lebih spesifik lagi, mereka mengemukakan bahwa masalah sosial diciptakan atau dibangun sebagai bagian dari proses berkelanjutan dan interaktif. Gagasan mereka menginspirasi orang lain dan melahirkan seluruh aliran penelitian empiris tentang konstruksi masalah sosial. Spector dan Kitsus 2001 menggunakan istilah klaim membuat untuk memaksudkan kegiatan mempromosikan jenis kepedulian sosial tertentu sebagai masalah sosial, dan dengan demikian menyatakan problem sosial bukan sebagai kondisi yang objektif, melainkan sebagai kegiatan individu atau kelompok yang menyatakan keluhan pada pernyataan sehubungan dengan beberapa kondisi putatif. Dalam melakukannya, mereka menekankan kegiatan para pembuat klaim ini dan meminimalkan fokus pada kondisi putatif yang di atasnya kegiatan Tate dibangun. Hal ini memiliki konsekuensi besar bagi para peneliti empiris, ketimbang meluangkan waktu untuk mempelajari penyebab dan konsekuensi berbagai kondisi sosial. Para peneliti mengalihkan minat mereka kepada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat empiris mengenai bagaimana masalah itu sampai mengundang perhatian publik. Dengan demikian, ada perubahan mendasar dari berfokus pada kondisi sosial sebagai objek penyelidikan dan kegiatan yang mempromosikan jenis-jenis kepercayaan tertentu dari perspektif konstruksi. Penelitian empiris tentang masalah sosial menarik perhatian pada peran kelompok minat dan gerakan sosial yang berjuang untuk kepemilikan masalah dan kekuasaan untuk menentukan dan memberikan ketenaran publik padanya. Oleh karena itu, para pakar konstruksi sosial berminat pada berbagai pernyataan yang membuat berbagai kegiatan yang membuat problem tampak dan bisa timbul dalam percakapan umum, seperti yang nyata dalam studi of Mead. Para pemilik saham dihadapkan pada beberapa tugas yang berbeda, termasuk menyoroti kondisi sosial yang tidak disadari dan kemudian mewarisinya. Mengenai makna penting dalam proses pembuatan klaim ini adalah gagasan tentang pengentasan, pengembalaan, dan perluasan wilayah. Pertama, para pembuat pernyataan harus menjelaskan problemnya dengan memberi label dan memerinci parameternya. Sesekali didefinisikan, suatu problem dapat digambarkan. Kasus atau narasi individu menjadi alat yang berguna dalam menggambarkan representasi khas dari masalah tertentu. Dalam melakukannya, klaim pembuat menegaskan beberapa fitur sementara meminimalkan atau mengabaikan yang lain. Pembingkai selektif kondisi sosial ini sangat penting dalam memperoleh simpati dan daya tarik publik. Persaingan sipil untuk perhatian publik, para pembuat klaim seringkali mengandalkan klaim
pertama yang membangkitkan simpati di mana-mana. Sosiolog Joel Bass tahun 95 telah mendesak bahwa alasan orang Amerika cenderung untuk berbicara tentang masalah-masalah yang bersifat khusus dan bukan masalah sosial adalah bahwa kondisi itu adalah tarsok sehingga perlu diubah. Hoktul Anovskis sebuah pesan bahwa masalah dapat diselesaikan dengan menyiratkan keberadaan respon terpaksa bekerja sama dengan bagaimana problem itu sendiri dijebat. Secara alami masalah sosial, semua fitur ini bahwa problem sosial dibangun, dibentuk dan diperluas, digunakan sebagai sumber daya, mencerminkan sifat dinamis masalah sosial. Menurut Rainer, problem sosial memiliki karir yang menurun dan mengalir terlepas dari insiden perilaku yang dianggap. Sejumlah penelitian empiris meneliti dinamika yang dimainkan dalam ranah masalah tertentu. Bass mengomentari bahwa riset tentang pembangunan problem sosial sebagian besar terdiri dari penelitian kasus yang di dalamnya para sosiolog meneliti bagaimana dan mengapa pernyataan-pernyataan tertentu muncul tentang soal-soal tertentu. Penelitian kasus menarik datanya dari dan menarik perhatian kepada ciri-ciri khusus dari kasus substansial yang ada. Namun, kurangnya perhatian telah diberikan pada sifat yang saling terkait dari berbagai klaim masalah sosial. Oleh karena itu, perluasan yang alami untuk mempelajari sejarah problem sosial tertentu adalah dengan bertanya-tanya tentang hubungan berbagai problem yang berbeda, tetapi berkaitan. Sebagai contoh, bab ini untuk melakukannya dengan melakukan studi kasus, perbandingan terhadap masalah-masalah sosial yang dibangun, obrolan tentang remaja yang melarikan diri, dan obrolan tentang anak-anak yang hilang. Studi kasus perbandingan remaja pelarian dan anak-anak yang hilang. Contoh kasus perbandingan ini melihat adanya dua problem sosial dalam bidang konstruksi, pelayanan, dan respon kebijakan dari dua problem sosial yang berbeda tetapi saling terhubung. Langsung menjadi kuasa dari remaja yang melarikan diri yang muncul pada akhir tahun 60-an dan 70-an, dan kedua respon dari anak-anak yang hilang, suatu fenomena yang mendominasi panggung-panggung advokasi, kebijakan, dan program di tahun 80-an. Kondisi sosial untuk masalah sosial. Saya telah berpendapat di tempat lain bahwa penggabungan faktor-faktor bersatu di pertengahan tahun 60-an dan 70-an untuk menghasilkan pelarian khas baru. Saya meringkas secara singkat beberapa faktor kunci di bawah ini. Pertama, tekanan demografis selama tahun 60-an menghasilkan kondisi ideal untuk mempromosikan versi baru pelarian mereka. Tetapi dengan generasi baby boomer memasuki usia remaja, mereka pada tahun 59, baby boomer mengisi semua kelompok usia antara 13 dan kala itu mayoritas 21 tahun. Pada tahun 71 kami menurunkan usia pemungutan suara federal dari 21 sampai 18 melalui amandemen konstitusional efektif, menciptakan yang baru, usia nasional yang lebih rendah dari mayoritas. Kedua, kondisi kebudayaan dan sosial, khususnya yang diciptakan oleh konterkultural tahun 1960-an, menghasilkan lingkungan yang merupakan antitektikal untuk normal Rockwell yang kabur dari sekolah. Mixas konterkultur seperti Haidt Ashbury di San Francisco dan di New York City muncul. Juru bicara remaja atau Smaker dan Mrs.
Klein mencakup gagasan tentang kedamaian, kasih, dan kebebasan, persaudaraan, melakukan urusanmu sendiri, hidup komunal, dan klaim ini menjadi daya tarik yang besar bagi remaja pada umumnya, namun memiliki daya tarik khusus bagi populasi remaja yang lebih muda dan bermasalah yang melarikan diri. Kondisi ini pada dasarnya mengecilkan setiap aspek dari Norman Rockwell. Masalah pribadi untuk masalah publik. Pada tanggal 20 Desember tahun 74, Putri Gloria Yerkovich yang berusia 5 tahun, Joanna, menghilang dari rumahnya di New York, bagian utara. Mrs. Yerkovich tidak akan melihat putrinya lagi sampai tahun 84, ketika remaja itu diproduksi di gedung pengadilan daerah Ulster oleh ayah kandungnya. Anak menemukan gelar putri pada tahun 79. Hanya 2 tahun kemudian, pada tahun 81, seorang anak lelaki berusia 6 tahun lainnya, Adam Balls, menghilang dari pusat perbelanjaan di Hollywood. Dalam ketiga kasus ini, tampaknya tidak mungkin sejak awal bahwa anak-anak yang masih kecil melarikan diri dari rumah. Sebaliknya, kecurigaannya adalah bahwa anak-anak telah diculik. Meskipun demikian, mereka menggambarkan 2 jenis penculikan yang berbeda. Yerkovich percaya bahwa putrinya telah dibawa oleh Gear adalah kulit alami, tetapi ketika dia berpaling ke Dadu untuk bantuan, dia menemukan mereka tidak responsif. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pembahasan pada kesempatan kali ini telah selesai. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.